Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, mahasiswa RPL. Baiklah, saya akan memberikan pemaparan saya dengan mata kuliah Tugas Presentasi Politik Agraria. Biodata penyusun, nama Nur Hayati Muhammad Nyoes, NIM 22441045. Kelas RPL semester ganjil, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kendari, tahun akademik 2024-2025. Pendahuluan, kata agraria mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mendefinisikan agraria tidak hanya sebatas tanah, bumi, tapi juga air dan juga angkasa. Jauh sebelum itu, tepat 1409 tahun lalu, 9 April 1870, undang-undang yang disebut sebagai Undang-Undang Agraria lahir di Hindia Belanda. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Hak guna air, hak guna ruang angkasa, hak tanah untuk keperluan sosial. Agraria merupakan sistem yang terkait dengan pertanahan dan berhubungan erat dengan pertanian. Sistem agraria sangat melekat di Indonesia karena sebutan sebagai negara agraris. Bentuk sistem agraria memiliki berbagai macam, salah satunya yang ada di Indonesia adalah sistem agraria feodalisme. Hal ini didasari dengan sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh pada sistem ketahanan pada masanya alam, politik agraria. Permasalahan di atas adalah permasalahan pokok yang ingin dipecahkan. Politik agraria mempunyai objek hubungan manusia dengan tanah, beserta segala persoalan dan lembaga-lembaga masyarakat yang timbul karenanya, yang bersifat politis, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara ringkas dapat disimpulkan fokus utama politik agraria ada pada 3 faktor berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara manusia dengan tanah yang merupakan suatu realita yang selamanya akan ada. Manusia dari sudut politis, ekonomi, sosial, kultur, dan mental. 3. Alam, khususnya tanah. Problem utama yang dihadapi oleh setiap negara agraris ialah ketika manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggal pun masih membutuhkan sejengkal tanah. Reformasi agraria merupakan kajian menarik bagi studi ilmu politik. Selain berkesesuaian dengan demografis Indonesia sebagai negara agraris, keterlibatan banyak membuat agenda ini sangat syarat akan kepentingan. Diterbitkannya Permenko Nomor 73 Tahun 2017 dan disempurnakan oleh Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dalam indikator komunikasi secara formal administrasi baik Kementerian Perekonomian ataupun Kementerian ATR BPN sudah melakukan dengan baik, yaitu adanya informasi terlebih dulu sebelum koordinasi dilakukan, adanya alur koordinasi yang akan memudahkan proses koordinasi, serta adanya penggunaan surat menyurat ataupun gadget sebagai teknologi komunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.